bagaimana mengubah ini? Kalau ini yang menjadi sumber masalah, manusia menjadikan dirinya seolah sebagai yang segalanya, ternyata justru manusia mengalami kelemahan. Nah, pertanyaan besar, jika kita tidak menuhankan ego kita sendiri, lalu kita harus menuhankan siapa? Memang kalau kita belajar filsafat barat akan diajari apa yang disebut dengan antroposentris, dengan teosentris. Antroposentris, manusia berpijak pada dirinya sendiri. Manusia berpusat pada dirinya. Udahlah, gak usah ngomongin Tuhan. Udah, gak usah ngomongin dunia di luar sana. Lihat aja kemampuan kita sendiri. Manusia coba memaksimalkan kemampuan dirinya. Yang terjadi adalah they kill themselves. Mereka merusak dirinya. Self-regulating yang ada dalam diri kehidupan manusia itu gak mampu mengobatinya, gak mampu membuat dia akan ajak dan sustain. Dan itu yang terjadi. Tidak hanya di negara yang berkembang, tapi bahkan di negara yang sudah maju. Oleh karena itu solusinya apa? Nah, kalau egosentris ternyata membunuh manusia sendiri, maka kita harus kembali kepada teosentris. Berarti tidak cukup, tidak bisa kita mengandalkan manusia. Teosentris mengajarkan agar kita tangguh. Jadi bagaimana caranya agar kita tangguh? Kalau kita punya kekayaan, kita bisa bersyukur dan berbagi. Kalau kita punya kekuasaan, kita bisa amanah dan melayani. Kita ubah mindset kita. Jadi jangan sok-sokan mengandalkan dirinya sendiri, nggak akan kuat. Kalau kamu menafikan Tuhan kamu nggak akan kuat hidup sendiri. Itulah kalau sok-sokan mau hidup sendiri. Namrud kurang apa? Chester Bennington kurang apa? Ya kan? Artis K-pop bunuh diri kurang apa nih? Gak akan kuat. Jadi jangan mentang-mentang sudah punya akal, ya kan? Mentang-mentang punya segalanya, dia mau tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. You cannot live long life. No, you will not be able to do that. You will not survive. Pasti kemakan masalah. Terus kita orang Indonesia jawabnya gampang, kita udah beragama, Pak. Mau gimana lagi agamanya? Masalahnya adalah next. Oke, kita ada yang nanya ke saya, Pak Legisan, Bapak sih bisa lah, udah sukses. Kalau kami ini masa mau ibadah aja, Pak? Ya kira kalau urusan Tuhan, urusan ibadah. Kan kami mau sukses juga, karir juga. Mana dulu Pak, ibadah dulu atau karir dulu? Pilih mana? Dan anak muda ibadah terus atau kerja aja? Maka karir profesional dengan pengabdian spiritual gak boleh dipisah. Itu yang membuat orang di Cina, di Korea itu kacau, itu karena memisahkan. Next. Jadi kalau kita gabungkan dua-duanya, maka terciptalah misi perusahaan. Tercipta di sini klinik kita saja. Tercipta disitulah apa yang akan menjadi dream kita dalam hidup. Oke? Coba jelasin ya. Jadi integrasi pribadi unggul menjadikan karir profesional dia sebagai bagian dari perjalanan dia menuju Tuhan. Jadi kalau hanya karir profesional tok, menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi nakes, tok hanya urusan dapat uang, kamu akan pecah jiwanya, gak kuat menghadapi itu. Pasti. That's why harus ada kekuatan tambahan. Bukan kekuatan tambahan, kekuatan basic. Pertanyaannya adalah ini tadi, seberapa bertuhan kita? Sudah beriman? Sudah bertuhan? Sudah menyadari ada Allah? Sudah Pak. Sudah pakai jilbab saya Pak. Sudah sholat saya Pak. Ya kan? Kemudian orang itu yang korupsi juga sudah beriman Pak. Pulang haji diangkat dari ketua BGN korupsi. Nah hajinya kemana kemarin? Pulang haji. Ini bukan soal Jadi bukan soal kita sering haji atau umroh. Jadi apa dong soal iman? Ini bukan soal kamu pakai
pakai jilbab apa enggak. Jadi soal apa? Oke, coba lihat depannya. Di bawahnya aja. Banyak kan? Beriman tapi berdusta. Ya kan? Beriman tapi ingkar. Berimannya dia tapi syirik. Banyak kan? Itu dia. Jadi ini bukan soal kita mengaku kita Islam. Ini bukan soal kita mengaku kita pakai jilbab sebagai muslim. Tapi kita punya kesadarannya. Kenapa mengaku diri beriman tapi kita berbohong? Ya kan? Maka ini harus kita hapus. Kita ganti. Keimanan itu haruslah iman yang tidak sekedar percaya tapi masih lumayan lah dari atas. Iman yang harus naik levelnya menjadi penuh kesyukuran. Iman yang naik lagi penuh ketaatan. Iman yang naik lagi levelnya menjadi mahabbah. Cinta. Nah kita di mana? Orang yang bisa imannya di mana? Taat. Kita lihat. Kalau kita letakkan diri kita masing-masing di mana? Syukur. Berani nggak? Syukur. Berani nggak naruh diri kita di mana? Manusiawi gitu. Itu kenapa beragama kita di Indonesia itu tidak kuat untuk menopang kehidupan. Dia beragamanya dia, tapi tidak ada impactnya dari agama itu bagi perilakunya. Ngomong beragama, tapi kok bohong. Beragama kok malas. Bertuhannya dia, tapi kok putus asa. Beragamanya dia, tapi kok stres. Beragamanya dia, tapi kok mudah tersinggung. Berimannya dia, tapi kok gak disiplin. Gimana? Ini yang saya maksud. Kita mengatakan diri beriman, tapi sebetulnya kita tidak. Jangan-jangan memang kosong iman itu. Jangan-jangan memang kita cuma pakai jilbab, tapi tidak ada kesadaran iman. Jangan-jangan kita cuma KTP-nya aja yang tulisannya Muslim, Islam, tapi kita tidak beragama. Kita beriman, tapi kita berdusta. Kita beriman, tapi kita berdosa. Kalau orang imannya pada level 1, 2, 3, 4, subhanallah. Gak perlu hiling-hilingan dulu. Gak perlu. Anda akan jadi orang yang super antusias setiap waktu dan perlu kebahagiaan. Tidak ada masalah besar dalam hidup, karena semua masalah jadi kecil. Karena jiwa kita udah jadi jiwa yang besar. Gak ada stres, gak ada gundah-gulana. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah yang tadi, percayalah sesungguhnya karena kosong jiwa. Jadi kalau ada anak-anak itu teman-teman itu, anak saya kan seusia kalian semua. Begitu mudahnya. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipastikan betapa ini adalah masalah kejiwaan. Ya. Apa? Mau dibagi dulu minumnya. Oke, gimana? Sudah? Minumnya sudah? Silakan diminum dulu. Ya. Kalau sudah, saya ingin kita mantapkan dulu habit pertama ini. Apa habit yang pertama ini sesungguhnya? Mari kita lihat. Kita sudah tahu tadi bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, teman-teman. Pertanyaannya adalah seberapa kuat kita menyadari ada ketuhanan dalam jiwa kita. Saya ingin pembuktian terbaliknya. Kalau teman-teman gampang stres, gampang patah, mager bawaannya, mut-mutan bawaannya, itu tanda sebetulnya tidak ada keimanan di dalam jiwa. Itu keimanan setipis kulit bawang, setipis kulit ayam. Orang yang punya keimanan yang mantap dalam jiwanya, gak ada yang stres-stres kan? Emang saya begitu, saya itu berusaha, saya nggak akan ada stres dalam hidup saya. Nggak ada. Jadi orang sibuk healing sana, hilang. Apa sih kamu ini? Hidup itu sebuah kebahagiaan.
Bangun pagi itu ada kegembiraan dan antusiasme. Pekerjaan adalah sebuah kegairahan hidup. Bayangkan kalau pekerjaan semakin banyak, semakin stres, itu tandanya kamu fragile. Pekerjaan bisa membuat kita bergairah. Datang ke kantor itu tidak. Halo. Hai, halo. Ya, emang tidak ada masalah. Bukan masalah yang ada atau tidak ada. Tapi karena kita kurang mantap kejiwaannya. Satu hal yang akan bisa membuat kita mantap apabila pertama ini kalau saya jelaskan, ya, kalau training 3 hari ini mesti dibedah. Kenapa sih kita harus? Karena dia tidak berdampak pada kehidupan. Stres juga dia, karena dia tidak masuk ke level kedua. Orang yang beriman itu gak mungkin stres karena hidupnya dipenuhi dengan kesyukuran. Kalau dia apa saja dalam hidup, itu tidak membuat dia gundah gulana karena apa yang ada itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Terbaik itu bukan kemudian dia terima begitu saja, dia tidak berusaha lagi, tidak. Ya, tapi bahkan nyawanya dia, darah yang mengalir dalam tubuhnya itu menyadarkan dia bahwa dia menjadi orang yang sangat-sangat dia bersandar kepada Tuhan. Ya. Kalau orang pada level comply, taat, dia akan pasti memegang teguh kebaikan dan kebenaran. Jangankan cuma sholat 5 waktu kecil, ya kan? Dalam kehidupan regulasi yang terbaik adalah ketika dia bisa mempertahankan kebenaran, keadilan di dalam kehidupan. Kalau orang sampai level mahabbah, bahkan pekerjaannya pun menjadi persembahan cintanya kepada Allah. Jadi kalau saya berdiri di sini, ini bukan soal saya kerja, bukan. Ini bagaimana saya bisa mengukir kehidupan saya. Saya sedang mempersembahkan rasa cinta saya kepada Allah Tuhan saya. Jadi Allah bagi saya bukan Tuhan yang ditakuti, tapi Allah bagi saya adalah teman setia. Dia akan menemani jiwa saya, dan saya akan mempersembahkan yang terbaik dari diri saya. Terus bagaimana saya dalam hidup? Bahwa Allah mengatakan kalau kamu mencintaiku, maka cintai sesamamu. Kalau kamu ingin mempersembahkan kepadaku, persembahkan yang terbaik dari dirimu untuk kehidupan. That's why saya datang ke sini. Jadi kalau itu dipahami oleh seorang dokter, nggak ada lagi perlu ada peraturan segala macam. Bahwa saya melayani kamu adalah bagian dari persembahan cinta saya kepada Allah. Berbunga-bunga hidup. Bayangkan kalau seorang suami kepada istrinya, seorang istri pada suaminya, indahnya luar biasa. Tapi masalahnya orang tidak menjadikan Allah di dalam jiwanya. Kalau akar tadi akarnya itu busuk. Ya, gimana akar busuk? Daunnya kering, buahnya busuk dimakan ular. Yes. Kenapa itu terjadi? Banyak manusia itu yang melihat hanya hidup hari ini. Ya. Nah, dia lupa tentang kehidupannya sebelumnya. Orang-orang itu kebanyakan tidak bisa melihat masa lalu dan tidak bisa melihat di masa depannya. Kalau orang yang bisa melihat masa lalu dan masa depannya, kita tidak hanya hidup hari ini, tapi kita hidup di masa lalu kita, di masa depan. Hari ini umur berapa, Pak? 50? 40? Tepat di sini. Ya kan? Tapi kalau kita mundur ke belakang, kita siapa? Kalau kita maju ke depan, kita siapa? Jadi hidup kami menjadi bagian dari sebuah perjalanan panjang. Sadar nggak teman-teman? Bahwa hidup kami itu bukan hari ini. Hidup kami itu sedang sebuah perjalanan panjang menuju Tuhan. Dan kamu sudah lalui itu 20, 30 tahun, 40 tahun. Berapa lama lagi yang tersisa? Sadari itu. Bahwa itu pasti akan terjadi. Ya, sepasti hari ini. Maka besok, lusa, 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, pasti akan kita lalui. Dan kita pasti akan tua dan kita akan menuju kemana perjalanan kita. Jadi kalau kita ingat itu, maka sesungguhnya pekerjaan itu menjadi, oh ini bagian dari kehidupan saya menuju Tuhan saya. Ya, next.
Nah, kalau kita mundur ke belakang, teman-teman, maka teman-teman akan lihat. Ini kalau yang diungkapkan ya, coba lihat nih. Jadi manusia itu sebetulnya, ini Dr. Moore yang menemukan ini, Dr. Kate Moore, dia ahli embriologi dok. Jadi dia ini baca Quran dok, tapi dengan ilmu kedokteran. Dia heran, kenapa manusia itu kok terbentuk bertahap-tahap. Dia lihat, tahap pertama kata Dr. Kate Moore, ya, dia bilang apa? Terjadilah pembuahan. Nah ini kita belum ada kandungan nih, dokter. Ini kita belum ada ya, belum ya.